Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat, kesehatan, dan juga kesempatan bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang saya muda, bangga berbahasa Indonesia. Semua orang mampu membaca kalimat saya muda dan bangga berbahasa Indonesia, tetapi tidak semua orang benar-benar mampu memaknai kalimat tersebut. Apa yang terjadi perlu kita ketahui saat ini generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tentu hal ini tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris terkesan lebih keren. Dan orang yang mengucapkannya dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Banyak contoh yang dapat kita ambil seperti ketika mengucapkan selamat ulang tahun dan harapan-harapan masa depan. Coba tengoklah SMS ulang tahun atau halaman dinding Facebook, Twitter. Anak muda saat ini yang berulang tahun, sebagian besar ucapan yang diberikan dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, sadar atau tidak kita menganggap bahasa ini mempunyai nilai lebih dibandingkan bahasa kita. Hei kawan, sadarlah, tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren dibandingkan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Sebuah bahasa yang bahkan untuk pengakuannya membutuhkan darah-darah perjuangan dari rakyat yang tertindas oleh kolonialisme. Mengapa demikian? Kita semua tahu 84 tahun silam bangsa ini pernah bersumpah berjanji terhadap Ibu Pertiwi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini sungguh tidaklah mudah. Rakyat bangsa Indonesia ketika itu harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami berbagai penghinaan, penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Barulah muncul keberanian, semangat, dan tekad yang satu dari para perjuang tanah air, mendeklarasikan bangsa persatuan Indonesia untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia, menentang penguasa saat itu. Di sini kita harus sadar kawan, ada harga yang harus dibayar untuk bahasa kita. Namun, sekali lagi, semangat sumpah ini seakan mulai pudar. Gaung kebanggaan penggunaan bahasa Indonesia hanya terdengar setahun sekali, yaitu ketika bulan bahasa. Bahkan, tidak semua orang tahu bahwa bulan Oktober adalah bulan yang didedikasikan khusus untuk bahasa Indonesia. Coba saja Anda tanyakan kepada teman atau saudara Anda. Kritikan ini tentu tidak hanya berhenti bagi generasi muda saja. Saya ingin pula menyoroti penggunaan bahasa Indonesia dalam acara-acara kenegaraan para pejabat-pejabat di Republik ini. Yang paling sederhana saja ketika menyampaikan pidato atau sambutan. Pidato atau sambutan sering kita dengar terselip istilah-istilah bahasa asing, Inggris biasanya. Contohnya, hai, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bukan hanya generasi muda kita saja yang menganggap ini keren dan elit, tapi para pemangku kekuasaan di negeri ini. Salah satu petinggi negara yang paling senang menyelipkan istilah bahasa asing adalah mantan presiden kita, Bapak SBY. Saya bahkan pernah memiliki angan-angan jika suatu saat seluruh pidato dari petinggi-petinggi Indonesia, termasuk pidato di negara-negara lain, pidato di PBB, pidato di konferensi-konferensi internasional, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kita. Kita katakan kepada dunia, bangsa Indonesia bukannya tidak mampu belajar dan menggunakan bahasa asing, namun kita ingin dunia tahu bahwa bangsa kita memiliki bangsa persatuan sendiri. Dan kita bangga akan hal ini. Kita bangga memiliki bahasa yang kita perjuangkan dengan darah yang mahal, bahasa yang mampu menghubungkan lebih dari 1000 etnis suku bangsa, bahasa yang mempersatukan hampir 750 bahasa daerah. Tidak ada bahasa yang sedemikian menakjubkannya. Dunia harus tahu akan hal ini. Bukan maksud saya menyalahkan setiap dari kita saat ini, namun melalui pidato ini, saya sebagai bagian dari generasi muda bangsa Indonesia mengingatkan kembali agar manusia Indonesia kembali sadar dan bangga mengakui sebuah identitas pemersatu bangsa, bahasa Indonesia. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh mempelajari dan menggunakan bahasa lain. Kita boleh menggunakannya asal dalam konteks, waktu, dan tempat yang tepat.
Namun bahasa Indonesia kita tetap menjadi paling utama. Kecintaan dan kebanggaan kita sendiri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang akan membangkitkan jiwa nasionalisme. Nasionalisme akan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Ingat kawan, ada semangat kebanggaan dan kebangsaan di balik bahasa sebuah bangsa. Sudah saatnya kita mengatakan, saya generasi muda dan bangga berbahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.